Sahabat budaya, berjumpa kita hari ini, Minggu 21 Februari 2021, dalam obrolan budaya RRI Net bersama kami, RRI Tarakan. Kali ini, kami mengajak Anda mengenal salah satu destinasi wisata budaya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yaitu Balai Adat Tidung. Balai Adat Tidung merupakan rumah adat khas suku Tidung yang terletak di Jalan C. Sesayap, Kelurahan Kampung Enam. Bangunan berbentuk panggung berbahan kayu ulin ini merupakan etalase budaya suku Tidung yang ada di Pulau Tarakan. Struktur panggung dipilih sebagai adaptasi terhadap kondisi alam Kalimantan yang sebagian besar berlahan gambut serta berfungsi sebagai proteksi dari serangan hewan buas. Terdapat banyak pintu yang dapat Anda pilih untuk masuk ke dalamnya. Balai Adat Tidung dibagi menjadi beberapa ruang yang memiliki nama dan fungsi masing-masing. Salah satu ruangan yang dapat Anda temui adalah Balai Denando. Nah, ruangan ini memajang benda koleksi yang biasa dimiliki oleh kaum perempuan suku Tidung seperti kain beraneka motif dan warna, tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ayunan bayi, timbang sapor, yaitu timbangan untuk bayi yang lahir di bulan Safar, dan lain sebagainya. Nah, lebih lengkapnya, yuk ikuti saya melihat-lihat Balai Adat Tidung Kota Tarakan. Dan sahabat budaya, saat ini saya sedang bersama budayawan Kota Tarakan dan Temantek. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mungkin bisa disapa dulu sahabat budaya menggunakan bahasa suku Tidung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersulur-sulur mengenai dengan kami ketadak di ngobrol dan menghukum begitu siap bermui. Alhamdulillah bina dulu memberi kata hukum ada ulun RFI ya. Saya tanyakan kabar, mudah-mudahan baik. Kita lanjut dengan teman-teman dari RRI. Baik. Untuk Balai Adat Tidung, ini berarti rumah adat Tidung. Ya. Bisa diceritakan mungkin untuk sejarah di rumah adat. Ya, Balai Adat ini dari bentuknya sebetulnya statusnya disebut Balai Mayong. Balai Mayong artinya rumah lengkap dengan tata ruang sesuai tradisi Tidung. Itu ada balai rum, ada balai ampu. Nah, sekarang kita ada di Balai Denado, kemudian ada balai Delaki, ada balai Tunot, ada masing-masing
dibangun cukup lama begitu karena pakai anggaran tahun jamak begitu. Jadi baru selesai pembangunannya sekitar tahun 2016 yang lalu. Nah, adapun tempat ini memang adalah tempat lama, begitu tempat lama pemukiman orang-orang suku Tidung kita kan di tempat yang dibangunnya balai adat yang sekarang. Kemudian keistimewaan dari rumah ini apa saja? Ya, rumah yang disebut balai main tadi dengan tata ruang yang lengkap ini dengan masing-masing penggunaan dan keistimewaan. Kalau menurut orang-orang yang mengerti arsitektur, sirkulasi udara dari bangunan balai main itu cukup bagus. Itu kalau orang Cina bilang feng shui. Jadi udaranya bagus, kalau bisa berada di sini terasa nyaman, dingin, tidak panas. Karena banyak jendela juga ya, memang didesain seperti ini. Tidak, memang ini untuk tradisi. Jadi bangunan dengan komposisi tata ruang seperti ini sudah ada sejak abad 16. Konon pada tahun 1557 pertama ada bangunan dengan konsep tata ruang yang seperti balai main di balai adat ini. Begitu. Nah, ini bisa dikatakan misalnya bangunan asli itu hidup. Kurang lebih semacam itu. Baik. Itu saya terkesan dengan yang ada di belakang kita ya. Ya. Ini bisa diceritakan apa ya? Ya, ini disebut tanggau, yaitu salah satu bentuk pelaminan dari tradisi perkawinan suku Tidung. Ada beberapa jenis pelaminan, ini salah satu disebut tanggau. Di tanggau ini ada beberapa benda yang merupakan simbol-simbol begitu, lambang-lambang yang punya makna. Di samping untuk tempat duduk pengantin bersanding, ada beberapa bagian yang punya makna. Di sini ada warna putih, hijau, kuning. Ya, atau warna yang berbeda. Ya, di kalangan masyarakat suku Tidung itu ada 3 strata masyarakat. Kuning itu yang paling atas, yang hijau, baru yang putih. Nah, kuning itu lambang dari para keluarga bangsawan. Kalau teman itu keluarga raja. Ya. Kemudian hijau ini lambang untuk keturunan Syarif. Dari orang Tidung semua menganut agama Islam. Dari keturunan Syarif yang dimaksud ini adalah keturunan Nabi. Jadi mereka juga dihargai sebagai warga dari suku Tidung. Nah, kemudian untuk yang putih ini simbol dari istilah orang Tidung itu orang baik-baik. Maksudnya itu orang yang berjasa mendapat penghargaan dari raja. Itu mereka punya lambang warna putih. Nah, ini yang dilambangkan jadi di dalam pelaminan ini. Nah, kemudian ada tempat duduk di atas di kuning, ya, karena pengantin itu ibaratkan raja sehari begitu, jadi dia dirajakan pada waktu itu. Nah, kemudian di bagian belakang ada kiri kanan ini, ya, ada merah, terus ada logam kuning, ada yang tinggi 8, terus ada sebentar, kemudian agak panjang. Ini asalnya di Kampung Bantal. Kampung Bantal orang Tidung sebut ini Seraja, jadi bantal, kemudian jadi perangkat ekor di pasar semacam ini. Nah, dalam pelaminan yang lain, ya bantalnya satu di pasang situ. Nah, tapi di sini rumah tampuknya dipasang, dan ini melambangkan tempat tidur. Nah, pengertiannya sederhana. Jadi ketua pengantin yang sedang duduk di sini, hari-hari berikutnya nanti mereka sudah boleh tidur sama-sama, itu maksudnya. Itu salah satu. Kemudian yang warna di balik foto, itu kan ada berapa banyak? Hitam, merah, putih, kemudian hijau, kuning. Apa maksudnya sebenarnya? Ya, jadi itu disebut sampiran. Jadi kalau istilah itu sampiran agung, itu sampiran yang utama. Salah satu yang diutamakan dalam orang berumah tangga itu adalah berusaha untuk hidup. Kemudian bila hidup yang baik sudah tercapai, kemudian untuk berbusana dengan baik.
itu salah satu bagian dari budaya dilambangkan dengan kain yang warna-warni. Jadi penasaran warna hitam itu Datuk, apa itu? Ya ini biasa disebut penduduk kalau ada acara pergabungan. Kalau pengantin sedang tidak duduk di sana maka harus diisi penduduk itu. Biasanya apa itu Datuk? Saya bisa. Ada pisang, ada kelapa, ada kerang, ada buah merah. Jadi biasa juga itu yang itu mungkin tergantung kebutuhan. Kemudian ada juga apa namanya sebagai penghiasan seperti apa Datuk? Ya, jadi salah satu fungsi ini disebut musakian. Musak itu bunga, yang itu lilin dari lilin madu itu. Dalam acara kambing ada proses tujuh lian. Tujuh lian maksudnya tiup lilin. Tiup lilin di sini maksudnya kedua itu sama-sama meniup lilin yang melambangkan berakhirnya masa muda dan masa remaja yang panas, itu dilambangkan dengan api biang itu tadi. Sahabat budaya, ada juga yang namanya busak biang. Ya, busak biang ini Ya. busak artinya bunga, biang itu lilin yang dari lilin masuk busak biang. Pertandingan pengantin sebut itu ada acara disebut ujuk biang. Ujuk biang itu tiup lilin. Di mana acara ujuk biang ini bermaksud melambangkan berakhirnya masa remaja yang dilambangkan dengan api yang panas itu. Jadi dipadamkan api. Jadi berakhirlah masa remaja kemudian memasuki masa berumah tangga begitu. Itu lebih daripada ujuk biang. Kemudian dipasang di pelaminan begitu ya. Nah kemudian ini ada apa ini di? Ya ini namanya sedulang. Ya, sedulang ini dia terserah berapa untuk pihak keluarga laki-laki mau memberikan. Jadi setelah acara selesai ini dibuka dibagi-bagikan kepada keluarga pihak perempuan untuk kenang-kenangan. Itu maksud daripada sedulang tadi. Berarti isiannya hanya piring atau gimana dulu? Kalau dulu macam-macam. Kemudian budaya berkembang, berjalan, lebih praktis pakai piring. Dan lebih mudah dilihat, dikenang. Sebab setiap kali orang makan pakai piring. Jadi selalu terkenang begitu dengan prosesi perkawinan yang pernah dilakukan. Baik. Jumlahnya memang 6 atau bagaimana? Jumlah tidak ditentukan. Jadi jumlah bungkusan rumah ini ditentukan berarti? Tidak ditentukan. Seberapa pihak laki-laki mau memberi. Tapi bagi keluarga perempuan tertentu, mereka biasanya menentukan dia minta sebulan sekian. Tapi kalau tidak diminta, itu terserah pihak laki-laki mau beri berapa, ada sampai 30 bungkus entah itu. Jadi tidak diharuskan berapa. Kita bergeser, Datuk, karena kayaknya di belakang Datuk juga kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Ya. Nasi pengantin. Ya. Nah, apa ini Datuk? Nasi pengantin ini terbuat dari nasi ketan, kemudian kuning, warna kuning duduk, kemudian ada bunga, Ya. ada burung, banyak filosofis ini bunga tapi simbolnya hidup begitu, burung itu bergerak. Dalam acara bersanding ada acara gensuang, maksudnya saling menyuap kedua mempelai ini, mempelai laki menyuapi pengantin perempuan, juga pengantin perempuan menyuapi pengantin laki-laki. Nah, filosofisnya ini dalam berumah tangga Dan nasi pengantin ini ya. Baik. Sahabat budaya, ada hal yang menarik yang kita lihat saat ini. Nah, ini cukup viral beberapa waktu lalu pada saat Indonesia, ya, Republik Indonesia ulang tahun yang ke-75. Ini ada di uang Rp75.000 dan kita coba tanya dengan budayawan Pak Datuk, bisa diceritakan begitu baju adat yang kita lihat ini menggunakan pengantin pria ya. Nah, silakan Datuk, dari yang merah ini, kemudian apa tadi pinggang ya? Iya, silakan Datuk.
Ya, ini salah satu busana tradisional suku Tidung, yaitu busana pengantin yang biasa disebut sinabranti. Ini untuk yang laki-laki, ada beberapa bagian. Ini karena bonekanya sederhana, jadi ada beberapa bagian yang tidak bisa dipasang atau dipajang. Nah, ada baju, ada celana panjang, kemudian ada kain sarung, orang Tidung sebut gabol, kemudian ini panding, dia pendek lapar tadi. Kemudian ini dada burung maksudnya depan leher, jamong, namanya jamong Melaka, begitu. Tanya dulu. Baik, ini kan ya udah. Ya, ini yang ini gaun nenas. Berarti ini mirip gaun nanas. Ya, begitulah. Baik. Terserah yang melihat apakah mirip atau tidak. Tapi pembuatnya dulu menyebutnya mirip gaun nenas. Kemudian di ornamen yang di kiri dan kanannya ini apa nih, Datuk? Ya, ini disebut kekida. Jadi kekida itu barang yang bergantung goyang-goyang, itu disebut kekida. Ini pelengkap daripada hiasan jamong Melaka tadi. Berarti yang kurang ini apa ini, Datuk? Yang tidak ada tulisnya? Ada di bagian tengah ini ada dua aksesoris, ada suku pedang, ada kantong, kemudian juga ada gelang tangan, kemudian juga ada gelang kaki. Ada gelang kaki, jadi tidak bisa dipajang karena keterbatasan medianya. Kemudian ada lagi tidak yang dipasang biasanya ada apa? Ada keris, ya. Ada keris juga. Keris tidak bisa dipasang. Jadi dalam budaya senjata tajam, keris hanya dipakai oleh pengantin dalam budaya orang itu. Jadi tidak ada keris untuk membunuh, hanya untuk pengantin. Baik, terima kasih, Datuk. Ya. Kita beralih ke yang perempuan. Ya, Nah, silakan. baik sahabat budaya, kalau tadi kita sudah lihat baju prianya, kalau sekarang baju wanitanya. Nah, ada yang saya pegang, ini sepertinya dipakai di kepala ya, Datuk ya? Betul, ya. Baik, apa namanya nih, Datuk? Jamong. Jamong. Ya, Filosofinya apa nih? ini dipasang di bagian depan kepala. Oke. Kelihatan kaki ini dibentuk rambut. Ini di depan. Baik. Kemudian yang Datuk pegang itu apa itu? Ya, ini sejenis tusuk konde. Biasanya dipasang di belakang kepala. Jadi ini disebut tanduk galung. Tanduk artinya tanduk, galung itu menunggu. Tanduk yang menunggu. Dalam tradisi dulu, tanduk galung ini tidak dipasang langsung di kepala pengantin. Tapi ada orang lain yang ditugaskan memegang ini di belakang pengantin perempuan. Siapa itu? Ya. Nah, orang yang memegang ini ada kriterianya. Pertama, dia harus tua usia dan tua pangkat. Di pangkat dalam artian apa itu? Dalam hubungan kekeluargaan. Oh. Biasa ada orang tua usia tapi pangkatnya muda, mungkin diponakan, itu tidak boleh. Kalau saudara sepupu, tapi usianya muda, itu tidak boleh. Jadi dia harus tua usia dan tua pangkat. Makna daripada tanduk galung ini adalah untuk menangkal hal-hal yang tidak bagus. Jadi biasa zaman dulu itu ada orang-orang yang usil, itu punya ilmu mistis segala macam, itu ngerjain pengantin. Dan inilah tugas si pemegang tanduk galung menangkal. Jadi ini simbol daripada penangkal maksud-maksud yang tidak baik. Kalau sekarang sudah dipasang untuk pengantin ya, Datuk ya? Ya, karena budaya bergeser, zaman berkembang, begitu. Kalau karena pengantin zaman dulu itu tidak bergerak, duduk saja. Kalau pengantin zaman sekarang ini berdiri, duduk, jalan, ya ini mungkin agak merepotkan kalau masih pakai pemegang tanduk galung. Jadi dipasang langsung ke kepala pengantin. Jadi sudah ada perubahan gitu ya, Datuk ya. Kemudian ke pakaian, Datuk. Mungkin ini sedikit saya pegangkan. Ya. Kita ke pakaian, Datuk. Ya, pakaian tidak banyak beda dengan laki-laki, tapi spesifik perempuan juga ada dada burung, kemudian bajunya lengan pendek, Iya. kemudian bawah ada kain sarung dua betul. Terpisah ya, Datuk ya? Ya, kalau laki-laki cuma
satu, di bawahnya ada celana perempuan, ada beruntung, ada andil juga. Nah, kemudian ini ada namanya pelayang ini dari belakang. Selendang ini ya? Ya, dia dari belakang. Jadi pelayang ini mungkin filosofisnya semacam sayap. Semacam sayap, jadi disebut pelayang. Kemudian kan tidak ada lengannya, ada beberapa aksesoris yang tidak bisa dipasang. Untuk ada gelang, disebut gelang tawa. Kemudian ada penjematan. Penjematan itu salah satu aksesoris yang khas. Digunakan di mana itu? Di tengah? Dekat siku sebelah kanan. Sebelah ini biasanya disebut penjematan. Nah, ini salah satu aksesoris yang khas. Setahu saya itu jarang ada di suku lain. Barangkali itu yang saya ingat. Juga ada gelang kaki yang tidak bisa dipasang. Ada anting-anting ringan juga. Itu karena tidak ada kepalanya, jadi tidak bisa dipasang. Baik. Sahabat budaya, nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan budaya jalan-jalan ke Balai Adat Tidung Kota Tarakan setelah yang satu ini. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir dan yang Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Sahabat budaya, ada juga baju yang di samping saya ini berwarna hitam. Nah, ini kira-kira digunakan untuk apa? Silakan Datuk. Ini dipakai, siapa yang boleh pakai baju ini, Datuk? Ya, jadi dalam busana tradisi Tidung, yang satu ini khusus keberadaannya ini ada sejak adanya penjajahan Belanda. Jadi gaya berbusana pada waktu itu sudah tentu dipengaruhi oleh Belanda. Jadi namanya pun disebut berbau Belanda itu positif. Itu mungkin sebutan Belanda. Jadi seperti jas itu ada pembiaran yang khas. Ini juga tidak terpasang dengan lengkap. Busana ini ada kain, ada batikan, ada sanjungan di bawah. Jadi ini awalnya dari busana para bangsawan pada zaman Belanda. Ya, sudah tentu ada yang berkembang sesuai perkembangan zaman, sesuai selera pada zamannya. Ya, bentuk motif ini disebut pusaka kan, dia bentuk yang mengulang-ulang. Makna ini adalah berkesinambungan. Jadi dia tidak habis. Ini yang dimaksudkan dengan motif pusaka cantik tadi. Kemudian untuk perempuannya, ini pasangannya. Pasangannya di sini ini salah satu jenis kebaya dalam bahasa itu disebut kebaya bangau. Bangau itu lebar, ujung lengannya lebar. Yang ada di sini ini orang yang badan kecil punya dia tidak begitu lebar dan lengannya lebar gitu. Jadi biasa dipakai dalam acara-acara resmi, maka dia termasuk busana resmi dalam tradisi suku Tidung. Kemudian
ada selendangnya ya Datuk ya? Ya, nah ini motif selendang ini disebut motif tabir lanjut. Nah, ini melambangkan keramaian. Jadi acara busana dipakai pada hari-hari besar dan ada keramaian. Ini ada drama masing-masing. Jika tinggal laki-laki juga sama dengan motif ini, tapi sedang tidak dipasang. Ini juga satu sama roknya nih ya? Satu pasangan. Ya. Nah, kita bergeser ini ada yang beda nih Datuk. Nah ini pakaian sehari-hari untuk perempuan. Perempuan ya. Kalau yang laki-laki kan yang saya pakai, kan saya pakai sekarang. Yang laki-lakinya cuma beda warna. Ini disebut baju kurung bantut. Sering dengar kata bantut. Tidak apa Bantut itu artinya bencong, banci. baik. Nah, jadi bantut dalam bahasa itu maksudnya itu tanggung. Tanggung. Kalau baju kurung yang biasa itu panjang, tapi kalau baju kurung ini tidak, dia agak pendek. Nah, baju kurung yang biasa itu lengannya agak pendek, kalau ini malah panjang. Iya. Nah, panjang, kemudian di ujung lengannya ada ini, ada seperti daun ini. Iya. Jadi kalau mereka bekerja keluar, ini dikeluarkan. Kalau bekerja di luar, keluarkan. Kalau di rumah ini dibalik dalam. Untuk penutup ini juga ya? penutup ya. Nah, kemudian celananya ini juga khas, cawatnya panjang sekali. Ya, sampai di apa namanya, di lutut. Jadi disebut ini seluar berpasok. Celana khas perempuan gitu. Kemudian ini apa? Selendang juga ya? Nah, ini cuma digantungkan. Mereka cara memakainya macam-macam. Nanti bisa untuk tutup kepala, dipakai di bawah, untuk kapan dia di luar rumah, kapan dia di dalam rumah, dia pakai kapan dia naik perahu, dia pakai tidak sama. Baik. Pak Budaya, Anda masih bersama kami, jalan-jalan ke Balai Adat Ibu, dan Anda juga dapat menyaksikan obrolan budaya RRI Net melalui UCTV Channel 130, Min Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan, serta di aplikasi kami, RRI Playgo yang dapat Anda unduh di Play Store. Saya masih bersama budayawan Tarakan, Datuk Nurgek, dan kita bergeser ke tempat indong. Iya, indong. Ini dipakai bayi yang baru lahir hingga usia 6 bulan. Itu bisa diceritakan, Datuk? Ini sejarahnya seperti apa nih, Datuk? Ya, yang dimaksud indong sebetulnya yang ada di dalam. Oh, yang ada di dalam bayi abuka. Nah, mungkin berindung. iya, baik. Indong. Jadi indong ini ayunan dengan bentuk yang khas begitu. Jadi Ini hasil mana nih, Datuk? ya khas mungkin suku lain tidak ada bentuk ayunan bayi yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini memang sudah ada 10 abad yang silam, menurut bukti sejarah ini sudah ada bentuk seperti ini begitu. Dan untuk mulai memakai indong ini ada acaranya. Jadi ada acara yang disebut masak indong, yang artinya kurang lebih naik ayun begitu. Begitu ada acara. Nah, di sini bayinya tidur selama biasanya itu kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan itu indongnya ganti. Berarti baru lahir sampai 3 bulan? Sampai 3 bulan ini ganti. Hari pertama itu selama 44 hari. Dia di sini ditemani ayahnya, bapaknya, ibunya tidur di lain tempat. Nanti kita jelaskan tempat tidur ibunya yang baru lahir. Berarti ini khusus ayahnya yang menunggu dia selama 44 hari di tempat tidur yang disebut lamin. Jadi lamin dalam bahasa Bidung ini adalah tempat tidur orang yang berkeluarga. Jadi baru lahir bayi tidur di dalam lamin itu tadi. Kemudian warna bantalnya ini memang harus kuning atau seperti apa, Datuk? Untuk upacara-upacara biasanya memang selalu pakai kuning, karena dalam budaya suku Bidung warna kuning itu warna yang diutamakan, begitu, warna yang nomor 1 lah dibanding warna-warna yang lain. Ini memang tempat tidurnya begini ya, Datuk ya? Ya, memang bentuknya Ada seperti ukirannya itu. juga ya? Ya, ukirannya macam-macam, tergantung pembuatnya begitu. Baik. Nah, kalau zaman sekarang, kira-kira masih ada nggak, Datuk, yang pakai itu? Masih ada? Cuma mungkin bayinya juga tidak tidur selama seperti dulu berbulan-bulan itu,
sebab perangkatnya ini kan terlalu makan tempat, disederhanakan. Sekarang sudah tidak pakai pel seperti yang di atas, ada pel yang dari besi itu dipakai. Jadi mereka sudah tidak tidur di dalam ayunan ini selama kebiasaan zaman dulu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sahabat budaya, kita bergeser lagi ke timbang Sapor. Nah, di situ penjelasannya timbangan bayi yang lahir di bulan Safar. Nah, Dato, kenapa cuma bayi yang lahir di bulan Safar yang harus pakai begini, Dato? Ya, jadi namanya dulu timbang Sapor. Timbang maksudnya timbangan. Ya. Sapor itu adalah penyebutan orang Tidung untuk bulan Safar. Jadi sebelum bunyinya jadi po. Jadi kenapa bayi yang baru lahir itu ditimbang yang bulan Safar? Dalam tradisi suku Tidung, bulan Safar itu katanya bulan yang panas. Jadi bayi-bayi yang lahir pada bulan itu dikhawatirkan bertemperamen panas atau mengalami nasib yang panas. Jadi diadakan acara khusus pada waktu naik ayun masa hinggap tadi, juga ada timbang Sapor ini tadi. Jadi bayi ditimbang biasanya dengan sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini melambangkan pertumbuhan hijau begitu, untuk menghindarkan kekhawatiran terhadap image panas daripada bulan Safar itu tadi. Jadi adakan acara timbang Sapor untuk bayi yang lahir pada bulan Safar. Nah, ini tidak hanya pada waktu acara pertama, bulan Safar tahun berikutnya sampai 3 kali, maksudnya ulang tahunnya bulan Safar itu masih diadakan timbang Sapor untuk yang lahir pada bulan Safar itu tadi. Sampai 3 bulan? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, ya. Selama bulan Safar? Nah, dengan bulan Safar adakan lagi acara timbang Sapornya. Selain sayur-sayuran begitu untuk penimbang, mungkin beras, jagung itu masuk nggak? Biasanya sayur-sayuran. Sayur-sayuran saja? Ya, yang masih segar. Baik. Sahabat budaya, di belakang saya ini ada berbagai macam barang yang mungkin saat ini sudah jarang kita temui dan hanya ada di Baloi Adat Tidung ini. Saya bisa tahu kalau ternyata setelah melahirkan dan selama 41 hari itu punya tempat tersendiri ya, seperti selakat, ibut dan juga tandang. Nah, Datuk mungkin bisa dijelaskan, Datuk, nama-namanya apa ini? Untuk apa begitu? Salah satu tradisi untuk perempuan yang baru melahirkan, ya, itu selama 44 hari. 44 hari dia tidur di tempat tidur yang disebut selakat. Selakat tempat tidurnya. Ya, selakat ini memang sajilidnya susah disebut selakat. Selakat artinya tempat tidur perempuan yang baru melahirkan. Nah, di sini ada disediakan ramuan untuk minuman. Disediakan tidur minum air yang ada di pakaian yang disebut tibut. Dia ada gayungnya dari tempurung, setiap pagi dia minum ini. Disebut air ini timun penggigir, air penggigir maksudnya itu supaya dia bersemangat. Berarti ada ramuan-ramuan atau jamu gitu ya? Campuran air minum ini. Nah, kemudian di tandang maksudnya dapur. Dapur kecil, ada batu. Batu ini setiap pagi dipanaskan, dibakar begitu, nanti sudah panas, dibungkus kain untuk taruh di atas perut untuk menghangatkan perut.
setiap pagi. Apa alasannya Datuk? Ibu melahirkan, yang baru melahirkan terus hidupnya harus di sini, kemudian makin begini tuh alasannya apa Datuk? Ya, tempat tidur ini memang disiapkan khusus, begitu ada beberapa persyaratan. Di bagian atas ini mungkin tidak bisa terlihat di kamera, ada kulit kepiting, ada pipas daun nikah, ada kulit belangkas, belangkas ini kepiting kapal kuda ya. Nah, kulit ini simbol-simbol yang mengandung makna tertentu untuk hal-hal menangkal hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi memang tempat tidur ini disiapkan untuk perempuan yang baru melahirkan tadi di selama 44 hari supaya dia aman. Untuk sementara suaminya dan anaknya tidur di tempat lain di dalam kamar itu tadi. Baik. Ya, gitu. Ada perbedaannya nggak sih Datuk kalau ibu yang baru melahirkan kemudian tidurnya di sini sama mungkin ibu yang tidurnya di tempat biasa gitu? Ada perbedaannya tidak? Untuk yang baru melahirkan, Iya. selalu tidur di tempat. Pasti tidur di tempat Ya, sakit. nah ini tradisi. Kalau sekarang sudah tidak kayaknya, sebab ibu-ibu sudah melahirkan di rumah sakit, Iya. jadi tidak ada selakat di sana. Tapi saya melihat yang batu ini sudah alih fungsi di rumah sakit. Sekarang ada plastik isi air panas begitu. Biasanya ibu-ibu yang melahirkan pernah ada proses itu begitu. Jadi ternyata hal ini di tradisi kita sudah ada sejak zaman dulu. Itu cuma materinya yang beda dari batu. Baik. Berarti kalau sekarang masih ada nggak nih Datuk? Ini sudah jarang, kecuali mungkin di kampung-kampung yang jauh dari kota. Nah, maksudnya ini kalau di tempat kita di Tarakan ini sudah jarang kita temui, makanya jadi barang panjangan. Ini supaya kita tidak lupa dengan tradisi yang pernah ada. Bisa digantikan nggak Datuk fungsi mungkin dari tandang ini, kemudian hibut dengan alat-alat yang lain lah gitu? Sudah tentu. Sudah ya? Untuk kita yang tinggal di kota, ya kemajuan zaman, teknologi juga perlu kita manfaatkan. Kan? Zaman dulu pasti teknologi itu masih sangat sederhana, jadi serba dan barangkali itu yang kondisi yang ada sekarang. Sahabat budaya, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI-Net dan kami mengajak Anda untuk mengenal benda-benda bersejarah di Baloi Adat Tidung. Dan saya masih bersama budayawan Kota Tarakan, Datuk Norbek, ya. Dan kita sekarang ini berada di Baloi Denandu. Apa itu Baloi Denandu, Datuk? Pengertian sederhana rumah perempuan yang pada tradisinya tempat ini adalah tempat untuk orang-orang perempuan saja itu. Jadi laki-laki tidak boleh masuk, itu tradisinya. Alasannya apa itu? Waktu perempuan kalau bukan mungkin jangan coba-coba. Baik. Nah, di Baloi Denandu ini ada replika Padel 7 Durung. Ini juga menarik ya nih Datuk, karena kapal ada di ruangan ini Datuk. Tapi walaupun hanya replika, mungkin bisa diceritakan Datuk, kapal untuk apa ini? Ya, ini miniatur ya, miniatur daripada Padel 7 Durung. Padel 7 Durung yang aslinya jauh lebih besar, itu yang tradisinya zaman dulu 12 meter panjangnya. Namun yang kita buat sekarang adalah rangka merayakan yang yang 7 meter. Jadi Padel 7 Durung artinya perahu 7 haluan. Jumlah 7 ini katanya jumlah hari yang beda, jumlah hari di mana manusia berkehidupan dari hari ke hari yang 7. Hari kan cuma hitung sampai 7 ya. Itu sirkulasi kehidupan manusia dilambangkan dengan 7 haluan. Ada 7 haluan ini bercabang ya. Jadi Padel 7 Durung ini maskot dari acara Irautan Kayu, yaitu perayaan hari ulang tahun Kota Tarakan yang diselenggarakan 2 tahun sekali, biasanya setiap tahun ganjil. Untuk acara Irautan Kayu dengan maskot Padel 7 Durung ini sudah mendapat prestasi yang cukup memuaskan, yaitu mendapat predikat terbaik 1 untuk kategori atraksi budaya terpopuler pada tahun 2016 yang lalu. Jadi ini satu prestasi yang patut kita banggakan dari Kota Tarakan dalam dunia kepariwisataan, yaitu acara Irautan Kayu dengan puncak acara penurunan Padel 7 Durung. Jadi kapalnya ini yang diangkut ke laut ya, atau ya bisa acara itu langsung. Kemudian ini ada bendera warnanya kuning, kemudian hijau merah. Ini
jadi tadi di Mangga Pelaminan misalnya ada yang diterangkan pengertian warna-warna sama dengan apa yang ada di sini, ada kuning, ada hijau, begitu, ada merah. Tadi kalau di pantau sana dijelaskan cuma ada putih, itu tidak menjelaskan merah. Iya. Jadi merah di sini mengganti putih, yang dimaksud merah ini semacam ketegasan, begitu, mana dalam budaya tradisi itu disebut bersikot itu maksudnya supaya kontras. Nah, jadi kalau cuma kuning seperti ini tidak akan terlihat cantik, dipasangi merah, biar kontras itu bisa terlihat cantik. Jadi merah bisa bermakna ketegasan. Jadi, nah pada wujud dulung ini sendiri punya riwayat di masa kejayaan kerajaan Tarakan pada abad ke-16. Karena raja pada waktu itu punya kendaraan di laut yang disebut pada wujud dulung yang begitu istimewa. Setelah masa kejayaan berlalu, hanya tinggal kenangan, maka dilakukanlah upacara untuk mengenang masa kejayaan itu dengan membuat tiruan pada wujud dulung yang di laut. Ini unik juga Dato, ini ada Pak Tiang. Ya. Tiangnya ada berapa? 5 ya Dato ya? 5. Kenapa 5 Dato? Yang menurut filosofisnya katanya 5 itu mengambil jumlah sholat 5 waktu dalam satu hari, yang disebut sebagai tiang agama. Ini ada 5 tiang. Jadi budaya ini ada setelah zaman Islam, jadi banyak filosofis Islam yang jadi rujukan dalam membuat pada wujud dulung ini. Kita bergeser lagi Dato ke sana. Silakan, ya. Sahabat budaya, Anda masih bersama kami obrolan budaya RRI.net, dan saat ini saya sudah berada di alat musik. Kira-kira apa ini? Pak Dato, ini piul atau biola. Ini apakah sama seperti yang kita lihat selama ini? Atau ada bedanya? Jadi piul ini sebutan dialek orang hidup saja, mungkin ini dari sebutan aslinya di Eropa sana. Begitu juga biola, jadi bendanya sama. Karena alat-alat musik tradisional ini keberadaannya sudah bersentuhan dengan budaya luar, terutama budaya Eropa. Alatnya cuma ada 3. Ada biol atau biola itu tadi. Kemudian ini disebut agung, orang hidung, gong sebetulnya. Agung. Kemudian ada gandang atau gendang. Jadi 3 alat ini merupakan alat musik pengiring dari kesenian Delmuluk. Delmuluk ini salah satu jenis kesenian teater tradisional. Itu sudah punah. Sudah punah. Ya. Jadi kalaupun mau dilestarikan untuk ditampilkan lagi mungkin agak sulit begitu, karena bergesernya selera menonton warga kita pada zaman sekarang ini. Tapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, barangkali dalam bentuk eksibisi itu masih bisa. Tapi kalau pun dilakukan pertunjukan seperti zaman dulu mungkin tidak ada yang menonton lagi, barangkali jadi sudah punah. Ini alat musik ini apakah hanya digunakan untuk seni teater aja Dato? Atau mungkin ada yang 3 ini perangkat daripada musik pengiring teater Delmuluk tadi. 3 ini saja alat. 3 ini saja alatnya ya. Kita geser lagi Dato. Iya, silakan. Sahabat budaya, kalau alat yang satu ini disebut alat musik hadrah atau hadrah dan kerugot. Nah Dato, yang di dekat saya dulu ini Dato. Ini alat musik hadrah ini digunakan biasanya untuk apa Dato? Iya, jadi alat musik hadrah, alatnya cuma ini satu macam saja. Pemainnya yang banyak begitu. Biasa satu tim itu minimal 5 orang. Kesenian hadrah ini ada setelah orang Bidung beragama Islam. Jadi ini besar pengaruhnya dari budaya Timur Tengah begitu. Walaupun barangkali kalau kita lihat Timur Tengahnya yang mahal itu nggak tahu, tapi ini jelas pengaruh dari seni budaya Timur Tengah, terutama dari Parsi begitu. Jadi alat ini dalam tradisi suku Tidung disebut tar. Ya. Berarti cara penggunaannya ini dipukul gitu ya? Dipukul. Jadi kegiatan keseniannya biasa
dalam perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi yang diadakan. Kemudian acara tasmiyah bagi yang baru lahir, kemudian acara naik hayul tadi, Maulid Nabi, bayi baru lahir, kemudian yang mengarah pengantin. Mengarah pengantin ketika pengantin laki-laki diantar ke tempat pengantin perempuan. Biasanya pakai diiring musik patra tadi. Ya. Kita bergeser lagi nih Dato. Nah, kalau ini apa ini Dato? Nah, ini yang masih hidup dan tetap disukai sampai sekarang, yaitu kesenian jepit. Nah, jepit ini juga di daerah lain ada dengan sebutan yang agak beda-beda sedikit. Kalau di Kalimantan Selatan orang sebut jaktim, di Kalimantan Barat zaktim, di Kalimantan Timur jepet. Jadi kalau kita di sini jepit, jadi ada 3 jenis alat. Ada alat musik petik, juga disebut gambus. Kemudian ada alat musik perkusi seperti bipung, ada gesek, itu tadi biol atau biola. Gambus ini alat musik petik Arab juga gambus, tapi beda senar. Oh, senar beda. Itu berapa jumlahnya? Kalau ini ada 10 senar, kalau gambus Arab itu ada 12. Kalau ini kita sebut bipung, biasa yang di budaya Arab itu disebut marwas. Biasa acara ini masih berjalan sampai sekarang secara tradisional. Biasa di acara-acara adat perkawinan selalu diadakan kesenian jepit. Itu hari bergantian semua yang hadir, jadi ramai acaranya. Masih terjaga hingga saat ini ya? Masih terjaga dan berkembang dengan baik. Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI-Net, RRI Tarakan. Dan Dato, kita lihat banyak sekali alat musik di sini. Nah, ini khususnya suku hidup ya. Ini apa bedanya dengan alat musik dari suku lain ini Dato? Kalau bisa lebih mirip bentuknya ya? Iya, jadi ini salah satu musik tradisional suku Tidung yang disebut gelintangan, yaitu termasuk salah satu jenis alat musik karawitan gila nasional begitu. Dalam bahasa Tidung disebut gelintangan. Gelintangan buat sebutan itu dari yang banyak ini. Nah, ini disebut lintang. Jadi kalau banyak itu tadi disebut gelintangan. Jadi kata dasarnya dari situ. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama dari lintang. Kemudian ini satu orang memainkan itu. Kemudian ini ada lundang. Lundang ini ada 2, ada lundang 1 dan lundang 2. Jadi kalau menyebut dua-duanya gelundang. Nah, jadi tidak perlu nyebut lundang 1, lundang 2. Kalau dibilang gelundang artinya lundang 1 dan lundang 2. Nah, kemudian ada agung, ada 2. Nah, berikutnya ada yang disebut rebana. Jadi yang orang Tidung sebut rebana, yang seperti yang di sana. Nah, kemudian ada musik petik yang disebut terunting. Itu senarnya banyak sekali, 24. Nah, kemudian juga ada alat musik gesek, disebut rulus. Ya. Beda sama yang biola tadi ya Dato ya? Ya, jenis biola, tapi senarnya cuma 3. Dan cara mainnya juga tidak seperti biola yang kalau di leher dia cuma ditaruh di lengan. Oh iya. Kemudian yang tiup dari bambu disebut tumpung. Jadi memainkan ini ada 10 orang pemain. Nah, ini biasanya dimainkan acara apa aja tidak tuh? Ya, di acara perkawinan biasa dimainkan. Ya, ada pertunjukan untuk musik pengiring tari. Yang khas masih ada sampai sekarang itu ritual pengobatan tradisional. Ini disebut pesita. Ini ada unsur-unsur magis, mistisnya. Biasa orang-orang yang penyakitnya aneh itu sudah diobati ke rumah sakit dan sembuh-sembuh, diobati dengan pesita, ternyata sembuh. Jadi kebiasaan itu masih berlangsung sampai sekarang walaupun ada acara. Biasa pakai musik pengiring ini, di mana si dukun pengobat itu dia menari dalam
silakan di sebelah. Ya, sahabat budaya, ketika Anda masuk ke tempat ini, nah, mata saya langsung tertuju ke sini karena memang cukup banyak alat-alatnya dan cukup mencuri perhatian. Dato, nih alat ini kayaknya sama dengan yang dari suku lain. Nah, pasti ada bedanya. Ya. Apa bedanya, Dato? Yang pasti perangkatnya untuk wajah-wajah gamelan. Ya, ada beberapa alat ini yang bentuknya mirip atau barangkali sama dengan gamelan Jawa tadi. Tapi perangkatnya tidak sama begitu. Kemudian juga notasinya pasti tidak sama. Itu yang cirinya begitu. Kemudian cara memainkan barangkali juga tidak sama begitu. Nah, yang ada di terlihat sekarang ini sebetulnya ada 5 unit. Tadi kita sudah bicara tentang alat musik kulintangan, yang juga kulintangan begitu. Sini ada 5 unit, kalau yang tadi cuma 1 unit. Kenapa banyak-banyak begitu? Kelemahan daripada alat musik kulintangan ini, 1 unit itu cuma bisa memainkan 1 kunci nada. Sedangkan kunci nada ini ada 12. Sini ada 5 unit, 6 dengan yang tadi. Jadi yang ada di balai ini baru ada 6 kunci nada. Masih kurang 6 lagi. Jadi itu kekurangannya atau kesederhanaannya cuma bisa main di 1 kunci nada. Kalau nanti penyanyinya itu tidak ada cocok dengan nada yang ada, yang tidak bisa untuk mengiringi penyanyi itu. Masa ganti penyanyi yang lainnya. Yang bisa ada yang tersedia gitu ya. Dato, gimana cara merawat alat-alat ini, Dato? Tidak sulit sebetulnya, hanya dijaga kebersihannya saja. Nah, jangan sampai jatuh, sebab kalau jatuh bisa patah atau pecah yang membuatnya tidak mudah, dan tidak murah. Dari kuningan apa dari tembaga? Dari perunggu. Ya, perunggu. Kalau orang awam sebut kuningan, jadi campuran dari tembaga dan timah putih. Baik. Yang terakhir ini, Dato, apa pesan Dato untuk sahabat budaya yang menyaksikan obrolan budaya kita agar selalu melestarikan budaya yang ada agar tetap sama? Ya, harapan dan tentu kepada generasi penerus itu untuk mengenal seni budaya tradisi kita. Hal ini penting, ini bukan cuma bahasa sekedar tulisan, sebab yang namanya budaya tradisi itu adalah karakter kita. Kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Timur Tengah, yang alamnya tidak sama dengan kita. Alam kita, alam tropis yang dikatakan istimewa, tapi punya karakter budaya sendiri yang sudah ada ditinggalkan oleh pendahulu kita ini kita. Seperti apa yang kejadian sekarang ini sangat perlu kita lestarikan karena banyak nilai luhur yang terkandung di dalam budaya tradisi. Itu saya kira. Baik, terima kasih banyak Dato' Norbek atas waktunya hadir bersama kami dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Baik, pemirsa RRI-Net, sahabat budaya dan tradisi adalah pengalaman manusia yang berproses secara turun-temurun sehingga tidak bisa dirancang dalam waktu yang pendek. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Saya Reni Oktavia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di obrolan budaya